asing yang bergerak di Indonesia tutup ya. Ya itu mungkin ya karena kondisi ekonomi di Indonesia kurang bagus ya. Dan mereka menutup usahanya. Kemudian ya secara umum ada perusahaan berkaitan dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha ya. Misalnya perusahaan-perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif seperti tambang pasir, tambang emas, tambang timah dan sebagainya ya. Kemudian ada yang bergerak di bidang agraris ya, seperti pertanian, peternakan, perikanan ya. Baik itu perikanan darat maupun perikanan laut. Ya, kemudian industri ini yang paling banyak sebetulnya. Tetapi yang agak memprihatinkan industri ini ya, seperti sepatu, garmen, pakaian jadi, saya kita dulu sangat bangga bahwa misalnya industri ini di Tangerang maupun di Bandung ya, itu luar biasa industri ini. Tapi sekarang udah banyak yang tutup ya. Nah, ini karena ada persaingan yang ya tidak apa namanya itu, terutama dengan produk-produk Cina ya. Kemudian perdagangan, ekspor, import ya, department store dan sebagainya. Ini juga ya banyak mengancam para pedagang kecil ya. Misalnya department store itu eh, yang saya tahu di beberapa daerah ya seperti di Jawa Barat gitu nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, sehingga apa karena dilarang eh, Alfamart misalnya Indomart itu tidak boleh dibuka di kota di desa-desa atau di kota-kota kecil gitu. Nah, jadi dibatasi mereka ya. Nah, kalau di Tangerang kan enggak itu sampai ke gang-gang kompleks saya di belakang itu juga ada tuh Indomart sehingga pedagang pedagang lokal itu jadi mati gitu ya. Karena harganya juga kan lebih murah di apa Indomart dibandingkan dengan misalnya di warung-warung yang ada di kampung-kampung itu gitu. Nah, ini eh, banyak sehingga pedagang-pedagang kecil itu akhirnya mati. Ini juga jadi perhatian juga sebetulnya ya pemerintah daerah. Kemudian ada jasa ya. Saya tahu juga jasa ini juga mati seperti eh, pos ya. Pos kan sekarang udah nggak bergerak lagi. Dia ada apa namanya merubah ya. Tidak lagi pakai materai gitu kirim surat pos gitu, tapi juga dia sudah mereplikasi dirinya menjadi perusahaan telekomunikasi gitu ya. Mungkin juga transportasi. Sekarang juga transportasi itu juga misalnya uh, katakanlah dulu angkot lah kalau di kota Tangerang gitu ya. Kan angkot banyak, tapi dengan adanya Gojek maaf, angkot itu kan ininya kan daya serapnya kan terbatas gitu kan, ngantar kemana terbatas. Nah, tentu kalah lah dengan Gojek. Gojek sampai ke pintu rumah kan, dijemput, diantar gitu sampai pintu rumah. Maka matilah sebagian besar angkot kita ya, terutama angkot-angkot yang milik perorangan ya. Jadi yang sekarang saya lihat tuh yang bisa bertahan itu kalau di Kota Tangerang hanya angkot milik pemerintah aja gitu. Nah, bagaimana hubungan anggaran perusahaan dengan akuntansi? Ya, anggaran itu kan tentu biasanya bagian akuntansi yang menyusun, ya. Karena apa namanya itu akuntansi itu kan secara umum merupakan bangsa bisnis ya, language of business. Jadi artinya dengan akuntansi itu eh, apa namanya itu manajemen bisa tahu isinya eh, perusahaan gitu kan. Nah, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi yang lain gitu ya. Karena Iya, data akuntansi melingkupi semua gitu di ya. belakang ada Baik ibu. soal personalianya, Oh, walaupun saya tidak langsung misalnya kan. Jadi ya ada manajemen ada. kita tahu berapa sih karyawan gitu dengan melihat misalnya berapa jumlah gaji kan gitu ya. Nah, jumlah gaji kan tentu yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Tentu di dalam penjelasan atas laporan keuangannya kan ada penjelasan mengenai oh gaji segini ini dibayarkan kepada Kan kelompok lagi nih. karyawan tetap sekian, karyawan Oh, tidak tetap sekian, manajer sekian dan seterusnya. Jadi sehingga manajemen puncak itu tahu gitu apa namanya membaca data akuntansi dia tahu jumlah karyawan, dia tahu jumlah biaya yang dikeluarkan dan seterusnya. Ya. Jadi laporan keuangan sebagaimana kita ketahui itu kan ternyata dia juga tadi memberikan ya. informasi yang lengkap pada manajemen ya
termasuk soal realisasi anggaran. Ya. Nah, di dalam penganggaran perusahaan, laporan laba rugi berkaitan dengan anggaran operasional, sedangkan raca berkaitan dengan anggaran keuangan. Jadi, itu nanti akan terlihat lah ya. Jadi hubungan antara anggaran dan akuntansi itu seperti dua mata uang lah. Ya. Lalu, tapi dia nggak ngeluh yang punya gua. Nah, kemudian perbedaan anggaran operasional dengan anggaran keuangan itu adanya di mana sih, gitu ya? Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa anggaran operasional itu anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran laba rugi, ya. Yaitu daftar yang disusun secara sistematis tentang berapa jumlah pendapatan yang diinginkan, gitu kan, cost atau pengeluaran atau beban-beban selama satu periode tertentu. Itu disebut dengan anggaran operasional. Ya. Jadi menyusun berapa sih target penerimaan selama satu periode ini, dan untuk mencapai target penerimaan itu harus mengeluarkan cost dan expenses seberapa besar gitu. Ya, sehingga dari situ akan diketahui bahwa perusahaan akan mendapatkan laba sekian persen, ya, akan mendapatkan rugi sekian persen misalnya. Sehingga perlu dibuat strategi sedemikian rupa. Nah, sementara anggaran keuangan adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun neraca. Itu daftar yang disusun secara sistematis tentang aktiva, utang, dan modal ya dari sektor usaha. Kita tahu bahwa laporan posisi keuangan atau neraca itu kan terdiri dari informasi mengenai kekayaan yang dimiliki perusahaan gitu ya. Nah, kekayaan yang dimiliki perusahaan itu sebetulnya sumbernya dari mana? Karena kekayaan itu kan bisa bersumber dari dalam perusahaan sendiri yang disebut dengan ekuitas, atau juga bisa bersumber dari pihak luar ya yang disebut dengan liability atau utang gitu ya. Nah, yang bagus kan tentu saja neraca itu atau aktiva itu kan berasal dari modal sendiri kan. Ini gua melenceng aja. Ya, setidak-tidaknya perbandingan antara utang dan modal itu tidak timpang gitu ya. Haruslah lebih besar modal dibandingkan dengan utangnya. Nah, memang ada perusahaan-perusahaan yang besar-besar biasanya justru jumlah utangnya lebih besar dari modalnya. Nah, kalau ini yang terjadi, apakah itu baik atau tidak? Ya, sebetulnya sangat tergantung kepada anggaran operasionalnya gitu. Kalau secara operasional ya utang itu bisa dioperasikan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan pendapatan yang menghasilkan keuntungan yang besar, ya tidak masalah utang yang besar gitu ya. Nah, sehingga aktiva yang disiapkan oleh aktiva yang didapat itu bisa saja berasal dari utang. Cuman utang ini kan ada risiko bagi hasil atau risiko bunga gitu ya. Ya, kalau dia secara konvensional ya kan ada risiko bunga yang biasanya kan para investor itu kan ya nggak mau lah ikut terlibat kalau tidak ada rewardnya gitu kan. Nah, jadi bisa kalau dia secara syar'i kerjasamanya ya bagi hasil, kalau dia secara konvensional utang itu harus membayar bunga. Gitu. Nah, laporan keuangan ini tentu saja dihasilkan oleh akuntansi ya, pihak akuntansi. Jadi akuntansi itu merupakan realisasi kegiatan perusahaan yang akan dibandingkan dengan anggaran. Tentunya anggaran juga disusun oleh para akuntan gitu ya, orang-orang akuntansi juga gitu kan. Nah, tapi makanya realisasi daripada anggaran itu nanti akan dibandingkan. Nah. Jadi akuntansi keuangan mencatat transaksi masa lalu atau secara historis itu, sedangkan anggaran mencatat perkiraan transaksi di waktu yang akan datang. Jadi forecast. Nah, forecast ini tentu harus mengacu kepada data-data historis ya yang disiapkan oleh akuntansi keuangan di masa yang lalu. Nah, bagaimana hubungan antara anggaran dengan sistem akuntansi? Ya, kalau dengan akuntansi tadi sudah jelas. Ya. Dengan sistemnya bagaimana? Kita lihat bahwa komponen keuangan anggaran itu disusun dalam format akuntansi, ya jelas tuh ya. Anggaran pendapatan berapa, anggaran biayanya berapa, ya kan?
seterusnya. Itu. Anggaran perusahaan mempunyai kaitan erat dengan akuntansi manajemen. Ya. Jadi akuntansi itu kan ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ya, ada akuntansi audit akuntansi dan seterusnya. Ya. Jadi banyak cabang daripada akuntansi itu. Nah, tentu saja akuntansi keuangan yang mencatat transaksi masa lalu dan anggaran yang mencatat perkiraan transaksi masa yang akan datang itu bisa dibandingkan gitu, bisa menjadi alat evaluasi bagi manajemen ya dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Ya. Nah, untuk membandingkan anggaran dengan realisasi itu tentu diperlukan data-data dari akuntansi keuangan. Ya. Jadi akuntansi keuangan yang real ya, yang sedang berjalan. Nah, dalam prakteknya kadang-kadang ini menjadi tumpang tindih ya. Misalnya tahun 2013 misalnya disusun anggaran. Anggaran itu kan berarti di awal ya. Jadi di tahun 2010 gitu ya. Dibuat anggaran untuk tahun 2011. Nah, tentu penyusunan anggaran itu kan realisasi anggaran tahun 2010. Tapi tahun 2010 biasanya terutama di akhir-akhir tahunnya kan belum ada datanya. Ya, karena data tahun berjalan itu biasanya baru lengkap di bulan misalnya Februari atau Maret tahun berikutnya gitu. Nah, sementara anggaran tahun 2011 harus dibuat sebelum masuk ke tahun 2011. Jadi data yang digunakan itu adalah data tahun 2009 dan tahun 2010. Nah, itu bagian penyusunan anggaran itu tidak murni sepenuhnya menggunakan data tahun berjalan. Ya, jadi pasti ada tahun sebelumnya. Nah, akuntansi keuangan memberikan input data historis yang relevan ya untuk tujuan analisis pengembangan anggaran perusahaan. Walaupun relevansinya itu kadang-kadang tidak full ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, karena penyusunan anggaran itu di bulan 10, 11, 12 misalnya, sementara di tahun yang berjalan itu kan belum ada datanya, gitu kan, sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Maka otomatis penyusun anggaran itu menggunakan patokan tahun sebelumnya. Ya. Tapi biasanya data-data historis ini tidak terlalu signifikan perubahannya ya, biasanya masih nyambung lah, kecuali kalau ada hal-hal yang di luar dugaan ya, seperti misalnya kedatangan COVID kemarin gitu ya. Maka banyak perusahaan di tahun 2000 berapa itu? COVID itu kan di 2001, 2002 ya, 2003 gitu kan. Nah, itu kan ketika kedatangan COVID itu, maka banyak perusahaan di 2001, 2022 itu tidak siap gitu kan. Nah, itu banyak bangkrut karena tidak disusun anggarannya untuk menghadapi COVID itu. Tapi ini jarang ya, itu jarang. Nah, lalu tujuan penyusunan anggaran itu apa sih? Ya tentu secara yuridis formal ya itu menjadi landasan yuridis formalnya. Jadi ya manajemen dalam hal ini tidak boleh menyimpang gitu kan. Nah, jadi tujuannya itu memilih sumber dan penggunaan dana itu para direksi ya, dewan direksi itu harus disiplin gitu kan, sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati ya. Kemudian juga untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan seperti tadi target kan, tujuan itu kan biasanya kan target. Oh, ini sudah melampaui target. Nah, maka lebih mudah gitu ya. Atau oh, ini tinggal 2 bulan lagi tapi kok target belum tercapai misalnya. Ya, baru tercapai 70%, padahal waktu tinggal 2 bulan. Nah, harus merasionalisasikan operasional kegiatan organisasinya gitu. Agar supaya target yang ditetapkan di awal itu bisa tercapai di akhir gitu kan. Di lain sisi tentu saja baik untuk auditor internal maupun auditor eksternal gitu
penyusunan anggaran ini ya, dengan adanya anggaran itu maka mempermudah pengawasan, gitu ya. Karena kan kalau pengawas itu kan simpelnya kan dia realisasi dengan anggarannya, gitu kan. Dia cek realisasinya, anggarannya berapa, realisasinya berapa. Nah, tinggal meleset enggak nih. Kalau sama itu ya berarti sesuai ya. Anggarannya bagus. Tapi kalau misalnya realisasinya kurang dari anggaran, apa yang menyebabkan? Itu bahan evaluasi. Kalau dia misalnya targetnya apa di anggarannya 100, nah realisasinya jadi 150 ya target penjualannya misalnya gitu. Ini bisa dievaluasi juga ya. Kok kenapa kok bisa eh, melampaui eh, apa target sangat tinggi gitu ya? Ada faktor apa? Nah, itu menjadi pengawasan ya. Dan jadi data-data yang didapat oleh para pengawas ini secara internal itu bisa menjadi bahan ya acuan untuk penyusunan anggaran di masa yang akan datang. Nah, itu kalau kaitannya dengan pengawasan internal ya. Biasanya pengawasan internal itu untuk menjaga agar supaya ya tertib gitu ya para pelaku di dalam perusahaan itu menjalankan sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, bagi pengawasan eksternal itu biasanya ini pemerintah ya kaitannya dengan pajak misalnya ya, atau misalnya perbankan, dunia perbankan, dia menggunakan akuntan publik ya untuk merekomendasi apakah perusahaan ini bagus atau enggak gitu kan. Nah, itu dia menggunakan eksternal akuntan ya. Jadi kalau berhubungan dengan pihak luar, nah, itu tanggung jawab ya pengawasan itu dilakukan oleh akuntan eksternal, dan kalau untuk pengawasan di dalam dilakukan oleh internal akuntannya. Nah, apa manfaatnya adanya anggaran itu? Tentu banyak sekali ya. Kalau kita lihat, terutama kan anggaran itu seperti pedoman ya, atau semacam apa ya, kompas lah ya, untuk eh, menyusun kegiatan-kegiatan arahnya jelas gitu ya dalam rangka pencapai tujuan perusahaan itu. Ya baik itu di bagian marketing, di bagian produksi maupun di bagian personalia dan keuangan gitu ya. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat penilai biaya kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti tadi ya saya katakan ya. Jadi anggaran itu semacam lampu ya, lampu jalan itu. Oh, ini sudah lampu kuning. Nah, harus hati-hati dia. Oh, ini lampu merah, harus berhenti gitu kan. Nah, jadi itu juga. Jadi kalau dia masih lampu hijau boleh terus gitu kan. Ini digunakan sebagai alat penilai dia kegiatan yang akan dilaksanakan itu masih aman atau enggak gitu. Kemudian tentu menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai karena ya setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap pegawai itu dia harus tahu, ya kan? Nah, kamu harus memproduksi sekian produk satu hari, anggarannya sekian. Nah, jadi kalau melampauin itu berarti Anda mengerjakan produktivitas Anda itu akan eh, misalnya menurun, kurangi ya. Karena kan banyak orang misalnya di apa namanya itu, misalnya eh, membuat sepatu itu, satu pasang sepatu itu dianggarkan sampai jadi misalnya 200.000 misalnya gitu. Nah, itu di bagian produksi bisa menghitung dia menghabiskan kulit berapa, ini berapa, lem berapa, dan seterusnya ya kan. Nah, kalau itu sudah mencapai misalnya 200.000, ya sementara sepatunya belum jadi, nah, itu kan berarti sudah terjadi pemborosan. Jadi itu pentingnya anggaran itu, ya, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu, gitu ya. Nah, tentu saja mengefisiensikan penggunaan sumber daya tadi itu, ya kan. Walaupun misalnya ditargetkan biaya produksi itu 100 gitu. Kalau dengan kualitas dan waktu yang eh, tepat dia bisa memproduksi dengan biaya 80, nah itu kan penghematannya luar biasa sampai 20% gitu kan. Nah, ini menjadi apa namanya itu prestasi dari bagian produksi misalnya.
Jadi bisa menjadi indikator juga, gitu kan. Nah, tentu saja sebagai alat manajemen, ya anggaran juga memiliki kelemahan ya. Pertama, tentu karena dia dibuat berdasarkan taksiran ya. Taksiran itu kan berarti mengandung hal-hal yang tidak pasti ya. Jadi organisasi itu tentu tidak valid ya. Seperti tadi kan saya katakan ada hal-hal yang bisa dikontrol, tapi ada banyak hal juga yang uncontrollable. Ya. Kemudian banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk menyusun anggaran yang komprehensif dan akurat. Gitu ya. Ya, walaupun misalnya sudah ditetapkan, ya, tetapi berjalannya waktu kan orang itu tentu ada melesetnya. Misalnya kan target untuk setiap orang berproduksi sekian unit itu kan kalau dia sehat. Ya. Kalau dia tahu-tahu sakit, ya tentu dia akan menurun kan dari targetnya. Dan sebaliknya juga. Jadi waktu, tenaga, biaya menyusun anggaran itu sangat komprehensif ya. Ya, kadang-kadang kurang akurat juga. Bagi pihak-pihak yang dipaksa untuk melaksanakan anggaran akan menghambat pelaksanaan sehingga tidak efektif. Memang ada kegiatan-kegiatan, terutama biasanya di marketing ya. Orang-orang marketing itu ya kadang-kadang ketika dia terjun ke lapangan gitu, kan itu beda pasar, beda masalah yang dihadapi. Sehingga sementara anggaran itu kan tidak mengcover perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi ya disitulah sebetulnya dengan pengalaman yang ada, biasanya marketing itu akan tahu gitu ya. Kalau di kondisi pasarnya seperti ini, ya walaupun misalnya anggarannya 100, ya dia kalau ini mampu hanya dikeluarkan 50, ya dia keluarkan 50. Nah, nanti ada pasar yang ya dianggarkan 100 tapi sebetulnya membutuhkan dana yang lebih tinggi gitu karena tingkat persaingan dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian dari pengalaman-pengalaman misalnya petugas marketing itu kelemahan daripada anggaran ini bisa diatasi ya, dengan efektif. Nah, kalau demikian sebetulnya fungsi anggaran itu apa saja sih, gitu kan? Tadi sebagai alat manajemen di dalam melaksanakan fungsinya, maka anggaran ini akan berfungsi ya hampir di setiap fungsi manajemen itu. Misalnya di perencanaan, ya anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang memberikan gambaran jelas dalam unit dan uang, gitu ya. Jadi manajemen di dalam menyusun rencana kegiatan yang harus dilakukan harus dilengkapi dengan rencana anggarannya. Ya. Nah, sehingga dia bisa kontrol gitu kan rasionalitas daripada kegiatan yang disusun itu bisa tercover enggak gitu. Kemudian di dalam pelaksanaannya, nah fungsi pelaksanaan, anggaran itu merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara selaras dalam semua fungsi. Jadi anggaran itu menjadi alat kontrol tadi ya, alat kontrol gitu. Nah, ya kalau kita memproduksi sekian ini sudah sesuai nggak dengan anggaran yang ada? Atau bisa memberikan penghematan nggak? Atau sudah lebih gitu? Sehingga ya kalau sudah lebih dari anggarannya, ya ini harus langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam proses pelaksanaan. Nah, di dalam fungsi pengawasan tentu saja anggaran tadi menjadi alat ya, alat pengawasan ya. Jadi dengan membandingkan anggaran dan realisasinya. Nah, jadi karena itu kan fungsi pengawasan ini kan akan berjalan seiring dengan fungsi produksi itu gitu. Dia akan seiring gitu kan. Dia akan seiring sehingga tidak tumpang tindih gitu ya antara satu kegiatan dengan kegiatan lain itu karena adanya fungsi pengawasan ini. Di samping itu juga fungsi pengawasan ini juga akan monitoring ya terkait dengan realisasi daripada anggaran dan kepastian anggaran. Nah, karena itu maka anggaran itu bermacam-macam. Ya. Jadi menurut dasar penyusunannya, menurut cara menyusunnya,
menurut jangka waktunya, menurut bidangnya, ya, Enggak, itu mah kemudian bohong kemampuan editan. menyusunnya dan juga menurut fisiknya. Mari Editan kita gak mau lihat satu kita. persatu, ya. Yang sih gak mau baca kayak Ya, menurut dasar penyusunan anggaran ada anggaran variabel, ya disebut juga anggaran fleksibel, ya. Anggaran itu yang disusun ngakak berdasarkan banget anjir. interval kapasitas, ya, atau aktivitas lah, yang dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda. Ya. Nah, atau anggaran itu anggaran tetap, yang disebut juga anggaran statis, Nah, ya, gue juga anggaran baru yang kena email ya. disusun berdasarkan kapasitas tertentu. Jadi anggaran itu disusun berdasarkan kapasitas tertentu. Nah, kemudian anggaran disusun dengan cara penyusunannya dilihat, ya. Ada anggaran periodik, ya, anggaran yang disusun untuk satu periode, ya, bisa 1 tahun, ya, biasanya disusun pada setiap akhir periode anggaran. Atau anggaran kontinu, anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Biasanya ini untuk proyek jangka panjang, ya. Ini pembangunan satu gedung itu, anggaran pembangunannya itu karena misalnya 30 Ini apa lantai kemarin gitu ya? kan, jadi Tau gak ya sih, yang tidak bisa Faisal dibangun ke KPK? 1 tahun gitu kan. Nah, bisa Awin. lebih dari 1 tahun, maka penyusunan Lucu anggarannya aja. itu disesuaikan. Itu disebut dengan anggaran kontinu. Kemudian menurut jangka waktu, ya, menurut jangka waktu ada jangka pendek, biasanya anggaran taktis, ya, kurang dari 1 tahun misalnya, ya. Soal penggajian, anggaran marketing, pemasaran, anggaran produksi dan sebagainya, ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian ada anggaran jangka panjang. Ini adalah anggaran strategis, ya, kaitannya dengan waktu yang lebih dari, biasanya ini keperluan investasi, ya, barang modal atau capital investment, atau anggaran sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Ya, jadi biasanya penyusunan anggaran jangka pendek itu didasarkan pada anggaran jangka panjang. 5 tahun ke depan itu mau bagaimana sih, gitu. Itu disusunlah tuh anggaran jangka panjang 5 tahun. Tapi itu kemudian diterjemahkan kepada anggaran yang taktis, ya, pelaksanaannya. Ini dilihat dari jangka waktunya. Anggaran disusun berdasarkan bidangnya, ya. Ada anggaran operasional, ya, terkait dengan penyusunan anggaran laba rugi, ya. Ada anggaran penjualan, ya, terkait dengan pendapatan yang akan dihasilkan gini. Ada anggaran biaya, ya, biaya pabrik, bahan baku, tenaga kerja maupun anggaran overhead pabrik, ya. Nah, ini biasanya biaya-biaya langsung, ya. Kemudian ada anggaran beban usaha dan anggaran laba rugi, gitu. Sehingga beban usaha itu kaitannya dengan biaya tidak langsung. Ya, itu disebut dengan anggaran operasional. Ya. Nah, kemudian ada, ini tinggal 10 menit lagi, ya, saya percepatnya. Anggaran keuangan. Ya, anggaran keuangan itu adalah menyusun neraca, ya, baik kas, piutang, perdian, utang, ya, dan lain-lain yang ada di dalam. Baik aktiva tetap, aktiva lancar maupun aktiva lain-lain. Kemudian ada master budget. Biasanya ini mengkonsolidasikan rencana keseluruhan, ya, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi gabungan keduanya lah. Kemudian menurut kemampuan menyusun, ya, ada disebut dengan anggaran komprehensif atau anggaran induk, ya, master budget. Dan kemudian ada anggaran parsial. Perpaduan antara anggaran operasional dengan anggaran keuangan disusun secara lengkap. Sedangkan parsial itu anggaran disusun per bagian, ya, tertentu. Tadi, ya, misalnya anggaran marketing, anggaran produksi, anggaran penggajian, dan sebagainya. Menurut fungsinya ada appropriation budget atau anggaran peruntukan. Nah, disusun untuk tujuan tertentu saja, ya, tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Kemudian ada performance budget atau anggaran penampilan. Anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Tadi itu, ya, misalnya fungsi produksi, fungsi marketing. Nah, kalau yang ini tadi misalnya ada anggaran untuk apa namanya itu dalam 3 bulan ke depan akan melakukan apa atau proyek apa dan seterusnya, gitu, ya. Sifatnya biasanya ini kepanitiaan, gitu. Nah, saya kira itu, ya, masih ada waktu beberapa menit. Kalau dilihat ini masih ada 8 menit, ya. Silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita kembali ke
Sini ya. Ini. Ada berapa orang nih? Tadi saya belum foto ya. Saya foto dulu. Ini udah lengkap kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi pagi 4 orang. Ini 12 orang. Berarti cuma 16 orang ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jam sih masih ada waktu. Sampai jam 8 ya. Ini tinggal 7 menit lagi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, materi yang saya sampaikan ini tentu materi yang minimalis ya. Silakan kalian cari tambahan buku-buku yang lain misalnya ya di perpustakaan ataupun di online banyak sekarang ya untuk dibaca-baca. Karena biasanya anggaran ini apalagi kalian bagian akuntansi ini ya, lulusan akuntansi itu kan sebut dengan akuntan nanti. Dan itu salah satu fungsi apa penyusunan anggaran yang penting ya. Saya lihat cewek semua ya, nggak ada cowoknya ya. Nggak ada, Pak. Tadi pagi juga cewek semua. Nggak ada, Pak. Ada ya, luar biasa. Oke, kemana Pak? Cowoknya ngambil jurusan apa? Pajak, Pak. Oke ya, jam kedua nanti apa? Kosong. Kita kuliah apa? Kosong, Pak, jam keduanya. Kosong, Pak. Kosong. Oh kosong. Jam keduanya kosong. Oke. Hmm. Baik, kalau demikian, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita akan ketemu lagi tentu di minggu depan. Kayaknya harusnya kan kita hari ini kan tatap muka ya harusnya ya. Iya, Pak. Tapi karena ruangannya belum siap katanya makanya disuruh online. Ya, berarti giliran kita nanti minggu depan juga online lagi berarti ya. Nah jadi nggak apa-apa lah. Ya. Sebenarnya saya senangnya sebetulnya tatap muka ya. Sehingga kita bisa diskusinya lebih apa ya dibandingkan dengan tatap apa online ini kadang-kadang apalagi cuma ada fotonya doang kadang-kadang saya nggak jelas itu ada orangnya atau enggak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa pun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, pamit ya. Gimana?